Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, serta mata kuliah wawasan sosial budaya maritim. Eh, Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan skenario diskusi kelompok kita, karena pekan ke-6 kita sudah memasuki diskusi kelompok. Ya, bahwa pekan-pekan diskusi kita itu ada 6 pekan diskusi kelompok. Ruang lingkup makalah tema sebenarnya sudah ada di Sekolah, tapi kemudian saya akan pertegas kembali dan menambahkan beberapa bagian. Di pekan ke-6 kita akan diskusi tentang sejarah maritim dengan fenomena sosialnya. Nah, kalau kita bicara kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia, terdapat 7 kerajaan maritim Nusantara yang berdaulat, yang muncul silih berganti dan bertahan. Di antaranya yang mencolok adalah Kerajaan Tarumanegara di Tanjung Priok abad ketiga. Lalu ada masa pemerintahan dinasti Sanjaya-Wansha dan Shailera-Wansha yang menguasai Jawa Tengah di abad ke-7 hingga abad ke-10. Kemudian ada Kerajaan Dharmawansha di Jawa Timur abad 9 abad ke-10. Kemudian ada Kerajaan Melayu Sriwijaya yang masa pemerintahan Bala Putradewa Dharma di Sumatera Selatan abad ke-8 dan 9. Kemudian ada Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian ada Kerajaan Banten dan ada kerajaan-kerajaan di bagian timur Nusantara abad ke-17 ya, ada Kerajaan Goa Makassar, ada Kesultanan Buton dan ada Kesultanan Ternate dan beberapa kerajaan-kerajaan Nusantara lainnya. Nah, maksudnya adalah bahwa Anda diharapkan untuk mendeskripsi kerajaan-kerajaan maritim utama tersebut. Anda bisa memilih satu di antaranya atau mungkin 2 kerajaan maritim. Tidak perlu banyak yang dipilih, cukup satu yang pasti bisa dideskripsi dengan sangat baik ya, dengan dalam. Nah, tapi yang lebih utama sebenarnya adalah faktor-faktor apa yang kemudian mendukung kerajaan-kerajaan maritim itu mencapai masa kejayaannya. Nah, sehingga itu akan dianalisa, disorot untuk NKRI. Bagaimana pembangunan benua maritim Indonesia sekarang ini dengan menjadikan faktor-faktor yang mendukung kejayaan kerajaan maritim masa lalu sebagai pijakan. Baik, itu untuk pekan ke-6. Kemudian pekan ke-10 kita akan bicara tentang masyarakat maritim. Nah, ada beberapa kelompok-kelompok etnik atau suku bangsa sebagai cikal bakal masyarakat maritim pedesaan di Indonesia. Ada etnis Bajo, ada etnis Bugis, ada Makassar, ada Mandar, Buton, ada Madura ya. Di mana pewaris kebudayaan maritim dari ras Melayu Polinesia, perintis dan pengembang kebudayaan maritim di Asia Tenggara sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, itulah kelompok-kelompok etnik suku bangsa yang merupakan cikal bakal masyarakat maritim pedesaan di Indonesia. Nah, maksudnya adalah bahwa di materi ini mahasiswa diharapkan dapat menggambarkan bagaimana kelompok-kelompok etnik tersebut ya. Bisa mengambil 1 atau 2 kelompok etnik, digambarkan seperti apa seperti apa dinamika sosial budaya masyarakat tersebut. Kemudian itu dilihat juga dalam konteks bagaimana sumber daya manusia maritim Indonesia. Bagaimana mempersiapkan sumber daya maritim manusia maritim yang berkualitas ya. Karena kita lihat bahwa ya masyarakat maritim kita sekarang mengalami beberapa masalah, misalnya dalam konteks tenaga kerja, karena banyak dari masyarakat nelayan kita yang tidak lagi memilih nelayan sebagai profesi. Banyak dari anak-anak mereka sudah bersekolah sehingga dia kekurangan tenaga kerja dan banyak usaha-usaha itu yang kemudian gulung tikar. Nah, tapi tentu yang diharapkan bukan hanya sebagai nelayan, tapi bagaimana bisa ada usaha-usaha yang lebih baik lagi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, karena masyarakat maritim ini ya banyak yang hidup dalam kondisi miskin di tengah sumber daya yang melimpah. Itu menjadi sebuah ironi ya, sehingga itulah yang nanti yang coba diangkat oleh mahasiswa dalam makalahnya. Kemudian selanjutnya di pekan ke-12 dan 13 itu ada temanya kebudayaan maritim. Nah, bahwa kalau kita bicara budaya maritim Indonesia,
ya memang kerap dihadirkan dalam bentuk tradisi atau adat istiadat yang dipertahankan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, di mana tradisi yang sebagian hanya tercatat secara lisan banyak memberi ciri bagi suatu kelompok masyarakat itu sendiri. Nah, kalau kita bicara mengenai unsur-unsur kebudayaan ini, pada saat pekan-pekan interaktif kita akan membahas mengenai 7 unsur budaya umum ya. Dan di pekan ke-12 ini kelompok-kelompok yang 6 kelompok itu diharapkan untuk menganalisis fungsi sosial dari setiap unsur kebudayaan itu disertai dengan contoh kasus atau ilustrasi yang sesuai. Mengambil tiga unsur kebudayaan, sistem-sistem pengetahuan, bahasa, kemudian organisasi sosial. Nah, mungkin bisa mengangkat terkait dengan pengetahuan lokal dan kearifan lokal masyarakat pesisir gitu. Atau kemudian bisa bicara tentang kelembagaan pengelolaan gitu, mekanisme pengelolaan dan praktik penangkapan. Boleh, silakan nanti dipilih judul-judul yang sesuai. Kemudian di pekan ke-12 tadi di pekan ke-12 ini pekan ke-13 ya. Jadi ini ada kesalahan sedikit, ini pekan ke-13 terkait dengan ekonomi, teknologi, kesenian, dan religi. Jadi ini sekali lagi pekan ke-13 ya, bukan pekan ke-12. Nah, nanti mahasiswa bisa bicara tentang ritual-ritual ya, bicara mengenai teknologi penangkapan, perahu, navigasi, alat tangkap, dan alat bantu penangkapan. Nanti silakan dipilih bagian-bagian mana yang mau dijelaskan untuk mendeskripsi tentang bagaimana unsur-unsur kebudayaan umum itu yang ada pada masyarakat maritim Nusantara. Kemudian di pekan ke-14 kita bicara mengenai fungsi kebudayaan maritim sebagai penguatan hubungan harmonisasi sosial pada semua tingkatan kesatuan sosial dalam konteks kesatuan bangsa negara. Nah, ada beberapa sebenarnya nilai-nilai di situ ya, bisa dilihat di slide dan ini juga ada di sekolah kita. Jadi cinta maritim, spirit bahari, kemudian orientasi ekonomi produktif berkelanjutan, multikulturalisme, keterbukaan dan jiwa globalisasi, globalisme ya, religius dan seterusnya. Itu semua nilai-nilai saya pikir yang bisa menguatkan persatuan bangsa, bisa menjaga bhinneka kita. Nah, ini juga bisa dimasukkan ke dalam pembahasan terkait dengan ancaman dan konflik sumber daya hayati laut, kelangkaan dan kepunahan, strategi kebijakan pelestarian dan pengelolaan, kemudian dialektika desentralisasi pengelolaan wilayah pesisir. Nah, nanti bisa Anda memilih bagian-bagian itu atau menjadikan alhamdulillah bagian-bagian itu sebagai penjelasan. Kemudian selanjutnya adalah diskusi di pekan ke-15. Nah, itu sama sambungannya cuma dalam konteks hubungan antar bangsa internasional ya, bahwa interaksi antar kelompok masyarakat bangsa-bangsa maritim di dunia, tumbuhnya kesadaran suatu masyarakat bangsa maritim sebagai bagian dari masyarakat dunia maritim internasional, bagaimana kemudian membuka diri dengan diplomasi kerjasama pembangunan, khususnya bidang kemaritiman dengan masyarakat bangsa-bangsa maritim lainnya. Nah, bisa saja kemudian nanti ya Anda mengambil judul terkait dengan politik maritim Indonesia, kemudian masa depan ekonomi maritim Indonesia. Saya pikir itu adalah tema-tema dan lingkup-lingkup yang bisa saja kemudian menjadi bagian dari pembahasan saudara. Kemudian bagaimana strukturnya, jadi mari mahasiswa bisa melihat struktur penulisan artikel pada salah satu jurnal ilmiah nasional atau internasional yang relevan dengan judul makalah. Maksud saya ini adalah bahwa struktur penulisannya silakan saja menyesuaikan dengan itu, mencantumkan tata cara penulisan artikel pada jurnal tersebut sebagai lampiran. Tidak boleh ada plagiarism ya, tidak boleh plagiat, cantumkan semua sumber di daftar pustaka. Kemudian pembahasan, harapannya bahwa ada konsep sesuai dengan judul makalah Anda, kemudian ada gambaran tentang realita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kemudian bisa menemukan masalah, lalu kemudian ada alternatif solusi. Harapannya seperti itu isi dari pembahasan makalah Anda. Kemudian file tugas makalah dan PPT ini setiap kelompok dikirim ke ketua kelas, tidak diupload di sekolah karena persoalan kapasitas kuota memori kelas kita. Nah, disatukan dalam bentuk WinRAR, lalu kemudian file WinRAR ini dikirim ke Gmail saya pada hari Sabtu setiap pekan ya, setiap pekan diskusi. Kemudian ada waktu yang panjang ini selama 1 pekan untuk mengumpulkan makalah dan PPT-nya.
Wakil ketua kelas mengidentifikasi file-file tugas tiap kelompok, siapa yang tidak memasukkan file makalah, file PPT atau video pembahasan. Kemudian bagaimana presentasinya? Setiap kelompok membuat PPT dan anggota kelompok mempresentasi. Kemudian di masa pandemi ini setiap kelompok membuat video presentasi maksimal 20 menit. Bagaimana caranya? Tentu Anda lebih kreatif untuk membuatnya. Kemudian video di-upload di Google Drive ketua atau wakil ketua. Nanti link video tersebut dikirimkan ke WA kelas kita supaya saya bisa mengeceknya. Tapi yang pasti bahwa ketua kelas atau wakil ketua kelas harus mengarsipkan ini, suatu waktu saya akan minta secara keseluruhan. Kemudian nama file video itu pekan 4 misalnya, pekan ke-6 misalnya, pekan 6 kelompok 1 judul makalahnya apa gitu. Kerajaan Sriwijaya misalnya. Jadi seperti itu format nama file videonya. Kemudian link dikirim ke WA kelas pada hari Sabtu pukul 10 sampai 11 tiap pekan diskusi ya di WA grup kita. Kemudian video terpilih nanti akan dimasukkan ke akun YouTube pembelajaran kita untuk kita lihat bersama. Tentu yang dipilih adalah yang dianggap baik untuk menjadi contoh bagi kelas-kelas yang lain. Kemudian bagaimana di sekolah? Tetap login di sekolah sesuai waktu pembelajaran kita, mengetik nama dan NIM di menu chat, lalu kemudian menjelaskan atau ketik intisari makalah di menu forum diskusi kelompok, lalu mengetik pertanyaan di menu forum internal grup. Ketua kelas ketua kelompok yang punya tugas itu mengetik pertanyaan di menu forum internal kelompok, pertanyaan tentu dari kelompok yang lain sesuai dengan petunjuk. Kemudian menjawab pertanyaan atau ketik jawaban di menu forum internal grup. Itu setiap anggota kelompok bisa saling mengumpan balik jawaban. Jadi jawaban temannya bisa dikritisi, bisa ditambahkan atau mungkin bisa dilengkapi. Kemudian di WA grup setiap kelompok mengetik satu pertanyaan kelompok. Daftar pertanyaan paling lambat pukul 20 sebelum hari kuliah kita. Jadi misalnya kuliah hari Selasa berarti hari Senin. Malam Selasa pukul 20 itu sudah harus ada daftar pertanyaan di WA Group, sehingga pertanyaan-pertanyaan dari 6 kelompok itu tentu sudah diketahui sebelum hari perkuliahan. Nah, pertanyaan itu kan bisa saja hal-hal yang kita tidak ketahui, hal-hal yang kita mau pertegas, hal-hal yang kita mau cari perspektif lainnya dan seterusnya. Sehingga pertanyaan kelompok 1 itu dijawab oleh kelompok 2 dan seterusnya. Sehingga pertanyaan itu diketik dan dijawab di sekolah gitu. Kemudian menyimak materi, melihat video pembelajaran di akun YouTube pembelajaran kita minimal 1 kali secara tuntas. Jadi ada video-video yang terkait pembelajaran yang kita akan kirimkan di YouTube pembelajaran, dilihat lalu kemudian ditonton secara tuntas, disimak dengan baik, itu minimal 1 kali via YouTube. Sisanya boleh offline dan seterusnya, tapi yang pasti 1 kali supaya kita bisa identifikasi. Kemudian pembelajaran kita dan Zoom meeting, jadi pada saat jadwal atau waktu pembelajaran ada 90 menit ya. Jadi awal waktu pembelajaran itu 60 menit pertama itu menyimak materi atau melihat video pembelajaran di akun YouTube pembelajaran. Kemudian selanjutnya Zoom meeting kalaupun dilakukan ya, ada 30 menit mahasiswa menjelaskan intisari makalahnya dan akan dipilih secara acak mahasiswanya. Nah, itu kira-kira penjelasannya, dan kalau kemudian saya masuk ke sekolah supaya ada contoh ya. Kalau misalnya kita buka WSBM, jadi di WSBM misalnya WSBM FKG misalnya saya buka, saya pikir di saat pekan diskusi kelompok itu tidak ada tugas dikumpulkan di sekolah dalam bentuk menu tugas. Jadi di menu tugas tidak ada. Tapi di menu forum itu ada ada yang tetap diisi seperti ini. Di pekan ke-6 ini tetap harus mengisi intisari makalahnya harus tetap diisi di menu forum diskusi kelompok, apa isi makalahnya, apa intisari, bukan isi makalahnya tapi intisari makalah. Nah, itu tetap sesuai deadline, jam pelajaran berakhir berarti itu sudah tidak bisa lagi. Nah, tapi tadi yang saya katakan setiap kelompok itu kan harus harus membuat satu pertanyaan. Pertanyaan itu diketik di di WA kelas kita. Lalu kemudian nanti kelompok 1 tentu mendapat pertanyaan dari kelompok 6. Karena kelompok 1 pertanyaannya ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, 3 ke 4, 4 ke 5,
5 ke 6. Nah, pertanyaan kelompok 6 itu dijawab oleh kelompok 1, diketik dan dijawab. Jadi caranya begini. Masuk ke sini, baru ketua kelas, ketua kelompok mengetik di sini, membuat topik ya, di pertanyaannya apa. Jadi diketik sini pertanyaannya, lalu di sini tulis, diketik di sini jelaskan. Dua-duanya harus diisi ya, di sini topiknya apa, pertanyaannya, lalu di sini jelaskan. Sudah itu Anda create thread, nanti sebentar mahasiswa akan semua anggota kelompok akan menjawabnya. Jadi setiap pekan ada satu ada satu pertanyaan. Berarti ada satu forum di setiap pekan, sehingga nanti jumlah forumnya itu harus di sini harus 6 selama satu semester. Jadi kalau kita sudah diskusi satu kali, berarti ada satu di sini, satu masing-masing di sini. Jangan lebih dari satu. Kalau lebih dari satu berarti ada kesalahan. Yang banyak itu adalah reply-nya. Sementara forumnya itu cuma satu per pekan. Nah, itu yang utama saya pikir untuk diskusi kelompok kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.